Lagi sama pasien? Iya. Hah? Perempuan lagi, Bu? Lagi sama pasien? Nah, Mana, Bos? Aduh, sakit. gue sahabat dobrak. Sini. Sakit. Astagfirullahaladzim. Ini. Apa-apaan ini? Ini apa ini? Kok ada? Darah. Ini. Lagi ngeluarin paku yang ada di vaginanya pasien saya. Salatullah ala syafi salamullah bil mu'minin bihaulisna minal wala ya Salatullah ala syafi salamullah bil mu'minin lihaulisna minal balwa ya Allah ibadallah rijalallah aisuna li'azrillah wa kunu aunana lillah asanahtu bifadlillah wa ya ahtab wa ya anjam wa ya sadar wa ya ambam wa antum ya ulil albab ta'ala wansurulillah salakum salakum walijul farajazakum wa fi amrin qasasnakum fasudu azmakum lillah faya rabbi bisadati tahakon li syarati asatati bisyarati wa yasfu aktulalillah bilkas fi hazmi an aini wa rafil baini min baini wa tamsil kaifi wa aini
sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur juga kita kepada kedua orang tua kita, sahabat kepala misteri dimanapun kalian berada yang selalu mensupport kami dengan cara Membeli produk-produk kapalan. terima kasih banyak ya, dengan seperti itu kalian mensupport, amat sangat mensupport kami, amat sangat membantu kami ya. Jadi silakan buat yang belum beli produk Kapalang, silakan ya, ini wanginya udah makin waduh harum ya, bikin rindu semua orang. Kayaknya sahabat juga rindu terus sama kita. Betul. Alhamdulillah. Buat sahabat yang sudah membeli parfum Asma Rindunya, silahkan diorder yang belum ya. Ya, Karena betul. dahsyat banget bang. Dahsyat. Gimana tuh gimana? Aduh. Pokoknya kemarin Mas Muapak yang pakai Gus. Kenapa? Saya ketinggalan. Bukan ketinggalan sih, habis. Kalah star ya. Kalah start. Gimana? Aduh. Jadi gini Gus, kenapa kita datang ke sini? Mungkin Gusnya juga masih ingat dengan seseorang ini yang bernama, kalau kita manggilnya Pak Jalal, Pak Jalal. tapi pasien-pasiennya yang memanggil Ki Jalal Gus. Ki Jalal ya? Iya, Ngeri ya? Jalal. ngeri juga Ngeri. Gus. Mukanya itu sangar, garang Gus. Betul. Itu. Nah, kenapa kita datang ke Ki Jalal ini Gus, dan kenapa Gusnya langsung kita ajak ke sini? Karena mohon maaf Gus, menurut kita juga, pandangan kita bahwa apa yang dilakukan oleh Ki Jalal itu benar-benar menyimpang dari syariat Islam Gus. Betul. Pertama itu, dan kedua memang kita awalnya datang ke sini kan sesuai dengan kata Gusnya juga, kita datang ke sini bukan untuk menerima tantangan dari Ki Jalal, melainkan kita di sini datang hanya untuk silaturahmi juga, itu kan Betul, Gus. betul. Karena kebetulan juga yang ibu itu namanya kalau saya Ibu Suci ya. Bu Suci. Nah, itu Ibu Suci itu kan meminta bantuan kepada kita supaya Pak Jalal ini kembali ke jalan yang benar gitu Gus. Nah, namun ini yang sangat di luar dugaan kita Gus. Ternyata kan Pak Jalal ini membuka praktek pengobatan Gus. Tapi di mana praktek pengobatan ini di luar syariat Islam, benar-benar nyimpangnya itu kalau dibilang itu bukan Bogor kayak Sukabumi, enggak Gus. Bogor Malang jauh langsung Gus, Jauh. nyimpangnya. Nah, kenapa kita bisa bilang seperti itu Gus? Karena di sini udah benar-benar di luar nalar manusia lah, benar-benar lebih dari hewan. Karena kenapa kita bisa bilang seperti itu? Di saat semalam kita datang ke sini, kebetulan juga beliau ini, si Ki Jalal ini mendapatkan salah satu pasien Gus, wanita, masih muda, kuliah, cantik. Nah, betul. itu Gus, Masih masih muda, cantik. kuliah, cantik. Nah, itu Gus. Tegas banget ya Mas. Itu memperjelas Gus. Nah, itu kan Gus. Nah, di sini sempat kita menginterogasi si namanya Mbak Feby Gus. Nah, Mbak Feby ini bernama Mbak Feby, beliau ini kuliah, dan kedatangan si Mbak Feby ke Ki Jalal itu yaitu pertama mengeluhkan tentang, katanya dia selama 8 bulan, kalau nggak salah selama 8 bulan dia itu sering kejang-kejang Gus. Nah, beliau ini, si Mbak Feby ini datang ke Ki Jalal atas rekomendasi dari temennya. Nah, di saat itulah makanya Mbak Feby datang ke Ki Jalal, dan di saat datang ke Ki Jalal, kalau nggak salah waktu itu 4 hari yang lalu dia sempat datang, jadi bukan sekali Gus. Udah ternyata Mbak Feby ini udah 2 kali ke situ, dan katanya ditemukanlah sebuah kawat sama apa Bang Den? Jarum. Nah, di dalam tubuhnya Mbak Feby ini Gus. Nah, yang kita kagetkan itu cara mengambilannya si Ki Jalal ini Gus. Pengen tahu Gus, jadi gimana? Nah, pengambilannya itu adalah yang dinamakan dikenyot Gus. Nah, Gusnya kaget ya. Dikenyot gimana maksudnya? Nah, jadi gini Apa Gus. yang dikenyot? Saya sebenarnya kaget juga Gus. Jadi gini, pengambilan awalnya itu si jarumnya Bang Den ya. Jarum itu diambil dari lehernya. Jadi lehernya itu dikenyot sama Ki Jalal Gus. Waduh. Nah, sampai ada bekasnya Mas Gus. 4 hari masih ada bekasnya. Dan Bekas apa merahnya itu? iya Gus. Nah, itu katanya jalan pengobatan saya gitu. Ki Jalal seperti itu kan. Caranya seperti itu. Iya, jalannya memang seperti itu, caranya seperti itu Gus. Dan kedua lagi, setelah itu Kayak vampir aja ya. seperti itu Gus, ganas Gus soalnya. Nah, kedua itu Mbak Feby datang lagi, dan ternyata dikeluarkan lagi lah, ada berbentuk kawat Bang Den ya. Kawat Gus. Tapi ini dikenyot juga Gus. Gimana tuh kenyot? Dikenyotnya di payudara Gus. Astagfirullah. Nah, itu sebelah kanan. Nah, dan yang ini untungnya kita bisa gagalkan. Nah,
ini juga mau mengeluarkan lagi payudara sebelah kiri. Nah untungnya kita gagal kan, jadi Mbak Feby ini belum sempat dikenyot sama si Ki Jalal ini. Bahkan katanya terakhir itu katanya Gus ya, sampai ada paku di dalam vaginanya. Nah pengambilannya sama dengan cara yang seperti Kenyot itu. iya itu Gus. Makanya itu kan udah di luar, bener-bener jauh menyimpang di luar syariat Islam kan gitu Gus. Nah itu Gus laporan itu hari ini. Saya selama ini ya mohon maaf itu kan belajar gitu kan. Belum pernah ada yang mendengar pengobatan dikenyot. Bener ya? Belum ada Gus. Apa? Kalau dikenyot kayak begini ya, ini udah jelas ini melanggar syariat. Sebenarnya yang jangankan dikenyot, kita berpegang kepada yang bukan muhrim ya, itu aja sudah melanggar. Cuman kan ada keadaan di mana keadaan ini darurat, di mana pertama kita kadang suka lupa bahwa sarung tangan itu. Iya kan? Nah, itu pertama. Dan dalam keadaan darurat ini bisa dikategorikan ketika kita tidak menyiapkan sesuatu, namun hal yang harus kita utamakan terjadi gitu kan. Contoh misalkan kecelakaan atau dan sebagainya. Itu kan harus kita utamakan dulu gitu kan. Keselamatan. Iya, masa misalkan si boy di situ kejang-kejang kita harus ke rumah dulu gitu kan mungkin. Takutnya datang-datang udah ya. Nah, itu dan adanya astagfirullah ya. Menurut saya ini udah amat sangat menyimpang. Benar Gus. Iya. Di jalan ini memang waktu kemarin ketemu sama saya pun memang bahasanya beliau selalu menantang ya. Innalillahi lah. Dan juga Gus, sempat saya juga seperti biasa cek lingkungan Gus. Cek lingkungan. Ya, dan juga dari ibunya Suci langsung bahwa pasien yang datang sering ke Ki Jalal ini adalah wanita semua. Bahkan rata-rata wanita 90% ini cantik semua Gus. Muda semua. Bahkan ya mohon maaf anaknya kan, beliau ini punya anak Gus, wanita juga, namanya Mbak Dinda. Nah itu Mbak Dinda ini malah mendukung pergerakan dari ayahnya ini Gus. Astagfirullah. Tapi dia saya pernah dengar juga dia bisa menggandengkan uang gitu. Si Mbak Dindanya. Maksudnya bukan. Si Pak. Melakukan praktek penggandaan uang juga. Ya saya pernah dengar itu juga Gus. Pernah dengar juga. Ya, memang Nggak tahu. Itu harus kita perluas dulu. Benar. Betul. Kita harus perluas dulu. Mana aja korbannya, ya kan? Siapa tahu ada calon anggota dewan yang ditipu juga seperti dia. Jadi harus cari tahu kebenarannya dulu ya. Benar. Tidak adanya untuk fitnah. Betul. Benar. Karena kalau misalkan semuanya sudah terkumpul bukti-buktinya, tinggal kita tanyakan sama sahabatnya gimana kan gitu kan. Benar Gus. Ya kan? Ayo kita langsung balik ke Siap Gus. Mangga Gus. Tapi kemarin kamu diusir, kalian diusir. Iya Gus. Sama Mbak Dindanya itu Gus. Bapak sama anak Sama iya bersamanya itu. Kasihan ibunya sih Gus. Jadi ibunya ini memang udah beberapa kali berusaha untuk menegur si Pak Jalal ini Gus, melainkan tapi sayangnya respon Pak Jalal ini justru di luar dugaan, melainkan respon Pak Jalal ini melakukan kekerasan terhadap Ibu Suci ini Gus. Dan ritual-ritual seperti minum air, minum darah dagang itu masih Gus. Saya sempat juga tanya Ibu Suci karena katanya juga Pak Jalal ini sering melakukan ritual-ritual seperti itu Gus. Banyak bau darah, anyir gitu Gus. Kok masih ada? Takutnya menyebar kemana-mana. Permasalahan seperti ini. Takutnya ada orang yang benar-benar butuh obat malah takutnya larinya ke sini Gus. Nah itu bahaya. Sini ya? Ini Gus rumahnya. Ya, ini Gus. Assalamualaikum. Oh, ini ibunya Gus. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Sehat Bu Suci ya. Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Silahkan duduk di atas. Enggak apa-apa Bu. Ya udah enggak apa-apa Bu. Ibu di sana. Dari sini aja. Dari sini aja. Alhamdulillah. Mohon maaf Bu ya kalau kedatangan kita mengganggu Ibu ya. Cuman saya memenuhi janji saya aja untuk silaturahmi sini. Dan kemarin tim saya katanya mendapatkan banyak laporan sekali terkait penyelewengan atau apa namanya? Apa ya Gus? Penyimpangan benar. Daripada perilaku Pak Jalal ini. Ini udah berlangsung lama. Sudah, Bu.
pas habis ke rumah Gus Ang itu pulang langsung buka praktek gitu Gus. Langsung ada pasien-pasien yang wanita-wanita muda. Tapi sebelum itu Udah banyak udah banyak. Sering. Enggak juga Gus. Pas dari Gus itu dia marah gitu. Jadi langsung di Pelan-pelan rumah seenggaknya, gitu. Gus. Iya, benar, Iya. Gus. Mungkin juga kata ibu juga memang sebelumnya udah ada pasien Gus, udah ada pasien, cuma gara-gara ibu ini melapor ke Gusnya, nah bapak ini semakin meluap, semakin pelampiasan menunjukkan bahwa si Ki Jalal ini adalah orang yang tersakti gitu Gus. ini ibu sebelumnya rumahnya warung ya. Iya. Cuman kenapa ganti bu warungnya? Ya itu Gus kan. Bapak ya. Iya, Ini sama bapaknya pasien nggak- bapak ya. nggak menafkahi jadi udah habisnya gitu warungnya dijualin semuanya. Tapi intinya gini bu, ya, yang salah kan kita benerin sama ibu ya. Mudah-mudahan bapak ini bisa kembali ke jalan Amin. yang diridhoi. Amin ya Allah, amin. Ya. Amin. Ya kan saya juga datang ketemu perusahaan buat menyadarkan bapak. Ya, Bismillah ya bu ya. bismillah. Ikhlas ya bu ya. Tapi ibu masih disiksa masih. Ya dimarah aja gue tiap hari kalau saya larang ada pasien yang datang saya marahin pasiennya saya kena marah gitu. Ya Allah. Itu rata-rata pasiennya gimana bu? Mengeluarkan uang banyak buat bapak? Nah, saya kurang tahu gue soalnya kan ke bapak langsung. Saya cuma suruh terima duduk nanti dipanggil bapak gitu. Oh dipanggil, berarti Dipanggil. kalau dipanggil itu ada ruangan khusus. Ada. Oh, ada ruangan Kamar khusus di juga ya? belakang. Ya Kalau Allah. suami ibu sendiri, Pak Jalal mana? Sekarang ada di kamar. Lagi sama pasien? Iya. Hah? Perempuan lagi bu? Lagi sama pasien. Itu Ada suara Ada suara adu-adu apa itu? itu Pak. Di mana? Pasien. Hah, pasien. Memang ada sama Pasien bukan Bu? Iya. Pasien ini aduh sahabat dengar kemarin itu. Ini Iya. Oh, sahabat. Sahabat, denger gak? Sahabat denger gak? Suara sakit-sakit. asing. Iya, itu Feby. Kayak si Yang Feby kemarin. kan? Ya Allah. Iya, yang kemarin. Ini yang kemarin itu. Iya. Ya Allah, balik lagi. Balik lagi. Astagfirullahaladzim. Coba ini nggak bisa dibiarin ini. Ayo, Ayo. Mana? Mana Gus? Aduh sakit. Gue sahabat dobrak ini. Sini. Astagfirullahaladzim. Jalan, apa-apaan ini? Astagfirullahaladzim. Ini Apa-apaan ini? Ini ada ini juga. Itu pakai bajunya dulu. Celana. Itu pakai celananya. Ada. Awas. Ini. Aduh. Saya pakai celana Ini apa baju ini? dulu, pakai baju. Aduh, pakai baju itu pakai celana enggak? Ajal. Pakai baju. Ini apa ini ya Allah? Ada telur, ada darah. Darah lu itu. Apakah ini darah gagak yang sempat ibu ceritakan? Ya Allah, darah gagak. Astagfirullahaladzim. Itu coba bawa keluar. Ah, mana ini? Ini apa-apaan kamu kayak begini? Allah. Astagfirullahaladzim. Ini apa ini? Ih, kok ada? Ini apa ini bisu? Apa maksudnya kamu? Hah? Keluar semua. Ngapain pada masuk di kamar saya? Kamu ngapain tadi? Ini Saya sedang ngobatin. Itu bukan pengobatan namanya. Astagfirullah. Mau batin sampai gitu. Keluar. Ini saya sedang ngobatin. Ini namanya kamu sedang mengganggu ritual saya. Astagfirullah. Bukan ritual itu namanya, kamu pencabulan. Pencabulan dari mana? Apa kamu bisa ngobatin pasien saya? Manusia nggak ada yang bisa ngobatin kecuali Allah. Cukup dengan doa-doa. Udah, nggak usah banyak bacot. Sekarang keluar. Kamu jelas-jelas penyimpangan, hei jalan. Astagfirullahaladzim. Ini banyak juga udah diingetin malah kesini. Iya, ini kesini lagi ya Allah, Mbak. Udah. Ini apa maksudnya? Coba terangin. Terangin, Kasih ini tahu, apa? ini Apa ini? Saya lagi ngeluarin paku yang ada di vaginanya pasien saya. Astagfirullahaladzim, nggak kayak begini caranya. Ini udah Nyimpang banget, pencabulan Gus. namanya. Udah, sekarang nggak usah mengganggu ritual Jelas saya saya. mengganggu, kamu udah melanggar syariat kayak begini. Astagfirullahaladzim. Ini juga pada rame-rame ngapain coba di sini? keluar. Ayo, keluar. Keluar. Iya, lu juga keluar. Iya. Udah, Bapak keluar, Mbak. Keluar. Astagfirullah. Ini jajannya bawa aja ya. Bawa. Iya, maksudnya. Keluar, kamu jalan. Boy. Tolongin bapak. Darah lu ini darah sama telur ya Allah, Den. Ini astagfirullahaladzim ya Allah. Pak, mohon sekarang Ya Allah. Pak Jalal jelaskan apa maksud ini semua. Nih, Enggak, tunggu dulu. Saya mau yang tanya. Kamu ngapain tadi? Diapain sama dia? Saya mau Ini apa-apaan ini? yang itu bekas yang kemarin tuh, Gus. Yang saya bilang 4 hari itu. gitu, Pak. Diapain kamu sama dia?
Ki Jalal ini ngeluarin jarum di leher saya sama kawat juga di payudara saya. Terus sekarang dia ngeluarin paku di vagina saya. Astagfirullahaladzim. Tuh, kan dengar kan? Saya sedang ngobatin. Kalian ngapain pada kesini? Hah? Mengganggu ritual saya. Ritual namanya. Sadar, Pak. Bisa apa kamu? Hah? Kamu bisa apa? Hah? Apa bisa ngobatin dia? Saya nggak bisa apa-apa. Ya, tapi setidaknya pengobatan yang kamu lakukan ini melanggar daripada syariat. Mau saya laporin kamu? Kamu siapa mau laporin saya? Astagfirullahaladzim, kamu siapa? Kamu datang ke sini bawa-bawa pasukan. Kalau berani sama saya, ayo ngadu ilmu. Saya datang sini ingin ngobatin Bapak, ingin jadarkan Bapak. Ini bukan obat, apa buat Sadar, Pak. apa buat bantu saya bukan? Buat nyadarin saya sadar di mana? Astagfirullahaladzim, ini sahabat gimana nih si Jalal nih? Enaknya diapain nih? Ya, kamu duduk. Mas, tolong ambilin madu deh. Boy, kamu duduk, tenang ya. Kamu ini udah dipengaruhi. Diam kamu, Suci. Jalal. Kamu tahu apa, Suci? Astagfirullahaladzim. Ibu itu dari kemarin-kemarin udah mengingatkan Bapak supaya apa? Supaya Bapak ini sadar. Harusnya Bapak itu ngerti apa maksudnya. Kamu yang harus sadar, bukan saya yang harus sadar. Saya sedang ngobati pasien saya. Kita udah berulang kali ngomong, Pak, apakah dengan cara seperti ini Bapak ngakunya sakti? Apakah dengan cara ini? Nggak ada cara lain. Mana kesaktian Bapak? Kemarin aja suruh ngeluarin gini-gini nggak keluar. Itu nggak bisa dilihat orang. Itu hanya ada di kamar saya. Tapi benar kok, Pak Jalal ngeluarin jarum di leher saya. Bener. Tuh, Iya, kamu benar. dengar sendiri kan? Jarum itu udah ada di mulutnya. Nggak ada Tapi bohong. Kamu banyak. itu jangan bohong. Kamu jangan fitnah saya. Dukun-dukun kayak kamu gini tuh udah banyak. Diam kamu, Suci. Tobatin, tau gak? Udah banyak yang saya temui. Boleh tanya langsung sama orangnya. Bagaimana saya cara ngobatin Dia kamu? sudah terpengaruhi omongan kamu. Nggak ada saya pengaruhin. Nggak ada. Tapi memang benar keluar itu. Tenang. Kamu bisa ngebodohin Teteh ini, tapi kamu nggak bisa ngebodohin kita. Dikira kita nggak pernah ketemu spesies kayak kamu kayak gini, ha? Lu bisa apa? Bisa ngobatin dia? Cuman bisa koceh. Hah? Cuma bisa kumur-kumur. Agama dibawa-bawa di sini. Dengerin dulu kata Gusnya. Diam, Suci. Kamu lagian ngapain ngadu-ngadu sama orang? Hah? Pak Jalal mendengarkan saya ya. Memang banyak sekali orang sahabat-sahabat kafalah yang datang ke saung ya meminta berobat, yang meminta kesehatan kepada kami. Tapi selalu kami ingatkan, baik saya ataupun Gusnya, kami hanyalah wasilah, di mana hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Udahlah, Allah nggak yang usah memberi ngajarin kesehatan. saya, nggak usah. Bahwa kami tidak punya ilmu atau kesaktian, tapi kami hanya punya doa. Pasien saya juga banyak kok yang saya sembuhin di sini. Kalau Pak Jalal apa yang lakukan dengan cara-cara seperti ini yang di luar syariat Islam? Buktinya tanya langsung sama pasien saya, bagaimana kamu hasilnya setelah saya obatin? Lebih baik kok. Lebih baik Gimana, Mbak? Ya karena Kamu ini kan ngerasa bekasnya. enak? Hah? Iya, lebih enak kan. Saya nggak kejam-kejam lagi. Enak kau. Enakan. Udah, gini aja. Kumisnya nempel nggak tuh? Hati-hati, kumisnya Ya nempel. Allah. Udah, mendingan pada pulang ya. Pulang aja. Nggak usah ganggu ritual saya. Terus kita pulang, Bapak mau ngelanjutin lagi? Nggak akan kita balik. Dia belum selesai nih pengobatan saya. Belum selesai atau belum Bapak belum puas? Udah. Belum, masih ada sisa paku lagi. Belum Ayo, puas. masuk. Kamu ngapain? Gua taplok telur nih, gua taplok telur nih. Ayo, kamu Taruh, itu bisa taruh. Saya Feby. Lepasin. Diam kamu, Suci. Diam. Lepasin. Ya. Lepasin. Diam kamu. Boy, kasih madu dulu, Boy. Kasih madu dulu, Boy. Gua tampuk pakai telur. Ini mau dikasih apa ini? Mau dikasih apa? Kasih madu. Udah nggak usah, cukup dengan darah gagak aja. Dengan darah gagak aja, dia udah mulai sehat. Pengobatan cara Pengaruh guna-guna dari orang yang ngirim santet itu udah hilang semua. Allah Ini kamu kebanyakan tapak di goa mana sih? Udahlah, nggak usah banyak ngomong. Kalau kamu punya kemampuan, ayo ngadu sama saya. Saya nggak punya kemampuan Ah? apa-apa. Udahlah, nggak usah Ya basa-basi. coba tunjukin apa yang kamu punya kemampuan. Oh, Coba tunjukin. kamu pengen tahu siapa Ki Jalal? Hah?
Saya dengan aman. Ya kamu mau baina. Aku mulai gitu. Anjing setan, lu ngapain kesini lagi? Hah? Ngapain lu kesini? Hah? Ngapain lu kesini? Slow apaan? Ngapain? Hah? Ini cuma disuci nih semua gara-gara lu. Ngapain ngundang-ngundang orang semua? Sadar apa? Gue sadar bokap gue ngapain diginiin? Ngapain lu bawa pasukan kesini? Ayahmu sesat, nah, sesat. Kamu yang susah tuh, Cek. Bapak tolong. Jangan teriak-teriak nanti tetangga denger, wah bahaya ente ya. Di proyek masak malah. Sadar tidak, Bapak. Apa yang Bapak lakukan ini dan Bapak kamu juga lakukan itu salah. Udah, kamu diam. Udah. Mbak, minum madu dulu. Ayo. Di sini tuh yang salah ibu. Minum madu. Kasih madu dulu aja. Allah. Mbak. Bapakmu sesat, nak. Diam, kamu tahu apa sesat? Orang-orang ini yang sesat, bukan saya yang sesat. Mbak, di sini sebagai anak harusnya Mbak harus mendukung ibu. Bila mana kelakuan Bapak ini udah salah. Jangan mendukung hanya karena Bapak. Udah lo, nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak baca. Bapak, Udah. tolong dengarkan kita. Udah batu kan? Dengarkan kita. Bentar, Mbak, tolong. Dukung ibu supaya Bapak ini bertobat. Kenapa? Dengan hanya Mbak menerima uang dari Bapak segitu banyaknya sehingga Mbak mendukung. Bokap gue yang besarin gue. Ini usaha bokap gue. Kayak gini ya. Lu semua yang udah pada ngancurin bokap. Tapi usahanya salah, Mbak. Itu yang perlu Mbak ingat. Bapak boleh mencari nafkah, tapi asalkan jalannya benar. Betul. Sekarang saya tanya sama kalian, kalau saya nggak berobat sama Ki Jalal, saya berobat kemana? Emang kalian bisa ngobatin saya? Saya bantuin dengan doa. Dengar. Kamu nanti datang ke Pasiennya Tuh, kamu sendiri yang dengar ngomong. ya, langsung dari orang ini. Dari Kamu anaknya. Kamu Ya. mendukung tindakan kejahatan ayah kamu yang ayah kamu lakukan. Oh, selama ini banyak pasiennya yang udah pada berhasil. Bukan Sehat, masalah sembuh. pasien. Kamu nggak Enggak. tahu apa kamu? Pasien saya itu di mana-mana datang ke sini. Banyak pasien saya. Tidak saja tidak. Ayahmu sesat, nak. Lihat, nih anak saya udah bisa dapat kerjaan, ya. Penghasilannya udah banyak. Nih akibat susuk yang saya kasih ke anak saya. Allah, susu. Masih percaya? Banggakan. Sekarang kamu minta tolong ke sini, bukan terima kasih sama saya sama si Indah. Bukan terima kasih ya, dia yang kasih kamu uang. Jalan tobat. Udah jangan banyak ngomong, udah pada pergi. Sebelum Allah melakukan tindakan buat kamu, Udah. kamu sudah melenceng Wah, jauh daripada syariat. saya nggak perlu dengar-dengar ocehan kamu. Udah, Suci, ini semua tuh gara-gara lo. Iya, masuk aja. Minggir. Ini bukan urusan. Minggir. Diam kamu. Minggir. Kamu mau lawan saya. Hah? Suci, Hah? masuk. Jangan kerasin. Jaga kerasnya sama ibu. Jangan Ini keras ibu sama dulu. Ibu kamu. Masa ikut campur lo ya? Kita berat ikut campur karena di sini ada orang teraniaya. Apalagi ibumu sendiri. Dia yang udah salah. Lu yang salah. Yang salah. Kaca, tuh ada kaca Ikut campur deh ya. Udah, lu mendingan diem aja deh. Ayo, Suci, masuk. Lu mendingan pergi dari sini. Gak bakal. Sebelum kalian berubah, kita nggak akan pergi. Sadar. Ya Allah. Berubah. Mbak. Kasihan ibu, coba lihat sampai nangis kayak gini. Kalau kamu nggak dari ini, ibu mau keluar dari mana? Keluar dari batu. Udah lah, Suci, lu gak usah drama deh, gak usah pakai Udah, nggak usah nangis-nangis. pada. Selama ini lu juga nikmatin kan? So nasehat deh, nggak usah so banyak ngomong deh kalau nggak bisa ngebantu. Ah, Ki, ini mau gimana? Mau dilanjutin apa enggak yang ada di tubuh saya ini? masih lanjut. Pak, apa? Tidak. Harus Mbak. jangan ini ya Jangan. Allah. Yang tadi saya bilang. Nanti kamu ke saung, nanti kita kasih alamat. Nggak usah kamu datang ke saung dia, nggak usah. Ah, ngapain dia rame-rame ke saung? Yang ada kamu nanti dilecehin sama orang-orang ini. Lempar Bukan kebalik, Bu. Diam kamu. Astagfirullahaladzim. Sesat ya. Kamu perempuan sendiri datang sama orang-orang ini. Ini laki-laki semua. Habis kamu dilecehin. Terus apa yang lo lakuin itu apa? Sebut apa?
Itu spiritual saya, cara saya ngobatin orang begitu. Terus dengan seperti ini, Nih mana darahnya tadi? Nih, Darah. nih. ini darah gagak. Nih. Ini telurnya juga nih. Ini gagak itu ramuan dari saya supaya pasien saya ini nggak sakit-sakit lagi. Telur ini untuk mencabut paku. Tapi nggak lewat mulut juga, Jalal. Kamu tahu apa tentang saya? Emang kamu lihat bagaimana saya mengobati pasien? Kamu nggak ngelihat saya ngobatin pasien kan? Cuma bisa fitnah. Kamu mau fitnah saya? Bahwa saya itu suka mainkan anak orang gitu. Ya, suka setubui orang. Kamu yang suka fitnah saya. Jangan sok-sok bawa agama ke sini ya. Saya ingatkan kamu. Jangan sok merasa suci kamu, merasa bersih. Saya tidak pernah merasa suci apalagi bersih. Setidaknya saya mengingatkan apa yang kamu lakukan itu salah. Salahnya di mana? Kecuali dia merasa dirugikan dengan saya. Baru kamu bilang saya salah. Dia terpengaruh omongan kamu. Bagaimana dia bangun sadar? Pengaruh dari mana? Orang saya ngasih bukti kok. Tuh, lihat aja buktinya. Nah, ini belum seberapa. Kalau saya terusin, pakunya bisa segede gini. Segitu. Paku apa? Segede gini. Iya, ini baru minum madu. Kalau dia mual-mual begini, ini penyakit medis. Tapi bener kok. Ki Apa? Ki Jalal itu udah ngeluarin jarum di leher saya. Bahkan di payudara saya juga. Sebelum udah jangan diperjelas, Pak. Dengar sendiri kan? Udah jelas saya bukti. Ya, bukannya saya ngada-ngada. Pak, kita jelasin. Kan tadi Mbak Feby habis minum madu. Nah, Ye, pede amat. Nggak ada yang namanya minum madu, nggak ada. Dan penyakitnya juga Nggak ada. medis, tahu nggak? Ngapain sih? Emang ngapain kira medis? Tapi jelas-jelas Ki Jalal itu udah ngenyot payudara saya sampai keluar kenyot kawat. lagi. Denger kan? Itu bukti Neng, enak. pasiennya. Saya jadi nggak kejang-kejang lagi, Pak. Oh, jadi Kejang lagi. Aduh. Ini bukan saya yang ngomong nih, ya. Orangnya langsung yang ngomong, bukan saya. Ada kesukes Karena saya di sini ngobatin. Istighfar teh. Kita cek nanti ke medis. Penyakit Iya, apa? kamu sadar dari tadi sadar. Sadar Saya dari yakin ini mana penyakit kamu? medis, bukan penyakit non medis. Ya, nggak ada tuh keluar paku di mana? Vagina. Ya, Allah. Ya udah, coba sekarang kita cek medis aja. Ya udah nanti kita antar. Nanti kita antar. Pokoknya nanti kamu ikut ke saung. Siap. Tapi kalau misalkan Pak Jalal benar, berarti kalian jangan ganggu Pak Jalal lagi ya. Ya, Ini udah kamu nggak usah pengaruh sama dia. Kamu sekarang pengaruhin pasien saya, supaya saya udah nggak ada lagi pasien. Salah orang kamu, salah orang. Kamu itu jangan buat rekayasa, jangan bikin ada-ada. Ini kan cuma rekayasa kalian biar pasien bokap gue lari ke kalian kan. Ya Allah. Sekarang bawa-bawa ini buat apa? tugas saya nih buat numpas orang-orang kamu kayak kamu nih. Nah, mengatasnamakan pengobatan tradisional. Pemirsa, ini pemirsa kan? Yang kata kamu bilang ini kamera ya. Ini live apa enggak nih? Ya, terus Udah, mau terus ngapain, mau ngapain? ngomong apa? Jangan dengerin orang-orang begini. Masa dengan madu bisa ngeluarin santet, bisa ngeluarin apa namanya paku, bisa ngeluarin jarum, bisa ngeluarin segala penyakit yang ada di tubuh pasien saya. Ada madu dengan madu. Itu adalah obat yang dianjurkan oleh Rasulullah. Setidaknya itu adalah obat yang paling ampuh, yang paling mujarab, yang paling bagus. Kalau mau dakwah itu bukan di sini tempatnya. Kamu bukan dakwah, kamu hanya mengingatkan dan menolong orang-orang yang tersesat. Nah, termasuk di tempat. Kamu sebagai anak itu harusnya mengingatkan ayah kamu. Iya. Dalam jalur yang salah. Udah Mendukung. gini aja udah kalian pada pulang deh, ya. Pasien saya dengan darah gagak hitam aja tubuhnya udah mulai sehat. Staminanya kembali sehat lagi kan? Iya benar. Ini Mbak, ya Allah. Masa dengan madu? Sekarang dengan madu gini, bisa ngeluarin saya mau jarum, tanya, bisa ngeluarin. saya mau tanya sama kamu ya Jalal. Apa? Mana bisa? Jalal. Dengerin Saya mau tanya sama kamu. Duluan kamu apa duluan Ibnu Sina? Udah, nggak usah bawa-bawa Jawab. begitu, nggak usah bawa-bawa Nggak begitu, tahu. nggak usah. Duluan Saya nggak kamu apa ngerti. duluan Ibnu Sina? Saya tanya. Ya duluan saya.
Berarti ini orang purbakala. Udah, nggak usah banyak ngomong, mending kalian pergi ya. Baik, sebelum kami pulang ataupun pergi, Mbak Feby nanti mending ke saung kami kata istri. Nanti Udah, jangan pengaruhin pasien saya. Bantu. Kalau mau promosi sono cari orang ya, jangan bawa pasien saya. Karena lebih baik dengan pembacaan ruqyah. Diam dengan Mendingan bacaan cari tempat-tempat lain deh, nggak yang usah di sini jelas. kalau mau promosi. Udah, Bukan mantra seperti ini. Jalal, ingat, urusan kita belum beres. Sudah banyak pasien yang sudah kamu bodohi. Udah sekarang pulang Ingat. aja, nggak usah ngambil pasien saya. Kamu cari aja pasien yang lain ya. Negara Cari ini pasien yang lain. negara hukum. Nah, Saya peringatkan kamu. Ya. Iya, memang negara ini hukum. Saya tidak merugikan orang lain kok. Saya niatnya mengobati orang. Tapi kalau ada orang lain yang merugikan, yang merasa dirugikan sama kamu gimana? Tapi emang bener, setelah Pak Jalang ngenyot saya, Ngenyot lagi. Mbak, jangan aduh kenyot aja Kenyot. Bersih deh. Ini jelas kok dia enak menyampaikan banget, benar apa yang dia bilang. Saya ngobatin Mbak, dia nggak tolong cuma-cuma. hentikan omongan Mbak tentang apa? kenyot. Tolong, karena yang nonton banyak nanti pikirannya kemana-mana. Bener, jangan dikenyot. Tapi ini memang bukti. Bukti apa dikenyot? Bukti pasiennya. Ya, kan jelas-jelas sudah keluar Pak. Nah, Apanya dengar keluar? sendiri kan? Astagfirullah. Penyakitnya udah keluar. Tadi Cuma kalau belum kamu tuntas nggak gara-gara kalian. ganggu saat saya lagi ngobatin vaginanya, ya saya akan keluarin paku yang ada di vaginanya. Sekarang kamu ngeganggu spiritual saya. Kayaknya kebanyakan. Maksudnya apa ini? Hah? Lebih baik kalian pergi. Tuh, saya udah punya buktinya kamu seperti ini. Bukti apa lagi? Ini kita rekam. Kita rekam. Tuh. Ayo lu. Boleh, silakan. Mana ada bukti kamu ngelihat saya sedang mengeluarkan dengan bagaimana saya membuat spiritual, ya. Bukan yang kamu bilang Kamu saya yakin? mesum atau apa. Kamu Pikiran yakin? kamu Kamu nggak ada kotor, takutnya? bukan saya. Nggak ada takutnya. Nggak ada saya takutnya. Saya tuh nggak pernah takut dengan siapa-siapa. Oke, besok saya akan bawa orang yang bikin kamu takut. Nah, Bener guys. Ya. oke, saya tunggu. Oke, siap. Mungkin sekarang kamu boleh gagah. Awas kamu besok gak gagah seperti hari ini ya. Tapi kan sudah jelas. Jelasin apa? Enggak, jelasin apa lagi? Apa lagi? Setelah Ki Jalang ngenyot Ngenyot pada lagi. saya, Udah kejar. Yuk, Mbak, mendingan kita Tahu jangan Udah sana pergi. Ngapain bawa dia? Dia belum selesai. Udah sana pergi. Pergi. Udah pergi. Suci dia. Ngapain kamu bawa pasien saya? Udah. Pak, ikuti kita aja, Pak. Waktu kamu sampai besok. Kalau kamu belum berubah sampai besok, jangan. Mbak, sini, Mbak. Mbak, Jangan kabur lagi. Ayo. Mbaknya jangan suka ngenyot-ngenyot. Ayo. Kamu diem. enak banget dikenyot ya. Saya mau menyebutkannya tuh seperti Iya, gimana Pak. Tahu gitu. kita, Pak. Itu agak Makanya berat, mending kita ya. aja yang muda-muda yang Ya, ngomong. benar. Silakan. Gus, jadi gimana nih, Gus? Ini Jadi Jalal ini sudah meresahkan. Bapak jangan kabur, udah di sini bareng sama kita udah. Ya. Jadi Jalal ini sudah merasakan banyak penipuan juga mengatasnamakan pengobatan tradisional. Ya nanti coba saya berkonsultasi kepada pihak yang berwajib atau bagaimana caranya agar tindakan Jalal ini bisa dihentikan. Ya. Saya tunggu komentarnya sahabat, bagaimana masukannya. Saya minta tunggu komentarnya gimana baiknya tentang si Jalal ini. Karena ini masih banyak pasiennya. Banyak pasiennya yang mana harus kita usianya selamatkan. masih seumuran kayak Mbak Feby. Mungkin rata-rata semua di Dikenyot. Allah dikenyot. Mbak, udah jangan kenyot lah ya, Mbak. kan nanya. Iya. tapi sebelum Mbak sini ada juga yang di apa? Ada teman saya. Diapain? Di aborsi, janinnya diambil. Iya, memang ada Gus. Baru ingat saya. Tapi dikenyot juga. Iya. Oh itu saya kurang tahu. Baiklah sahabat, saya tunggu komentarnya. Besok kita akan Mbak. bawa Ya, benar. siapa namanya? Mbak Feby. Mbak Mbak Feby. Feby ini ke medis, saya pengen tahu. Betul. Karena saya yakin ini Akan penyakit medis. buktikan, Mbak. Jadi nggak usah dikenyot-kenyot. Jangan. Terima kasih sahabat. Akhirun dari kita wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betapa Nabi cintanya kepada yatim piatu. Ayuhal hadirun, tatkala kalian memberikan satu perhatian kepada anak-anak yatim, maka sesungguhnya kalian telah memperhatikan apa yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika kalian mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW, sudah pasti Allah akan memperhatikan kita. Nabi yang selalu mengatakan,
tidak ada kesempatan untuk orang yang berada di dalam hati Nabi kecuali umat Nabi Muhammad SAW.